Ya kembali di Net24, Elis. Kamu kenal nggak? Ini Paul McCartney, terus juga ada John Lennon, Ringo Starr, George Harrison. Aku tahu Siapa banget, aku juga salah satu Beatlemania, The Beatles kan? Betul sekali. Salah satu band legendaris favorit saya. Ya, saya juga, Elis. Saya juga sangat ngefans sama mereka. Meski terkenal di tahun 60-an, nah mereka ini karya The Beatles ini masih dicari orang hingga saat ini. Setuju banget, karena nih gaya bermusik yang mereka usung nih bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk revolusi musik pop. Ya, betul. Nah, untuk lebih jelasnya nih, kita saksikan aja perjalanan karya band asal Liverpool, Inggris ini dalam The Legend. Penyiar The Beatles yang pertama kali kepikiran adalah Paul McCartney. Yesterday sama John Lennon. Rambutnya itu kayak ingin bulat gitu. Yesterday, Ticket to Ride. Hey Jude. Come Together. Twist and Shout, enak. I Wanna Hold Your Hand. Banyak sih, Hard Day's Night, terus Can't Buy Me Love, terus yang album Yellow Submarine, album Sgt. Pepper juga. Yesterday kali ya? Yesterday ada 6.000 cover. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. So I believe in yesterday. Do 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 do. The Beatles. Di tahun 60-an, grup band asal Liverpool, Inggris ini merajai panggung musik. Wajah 4 pemuda tampan, aksi panggung atraktif memicu histeria penonton. Grup musik ini sempat berganti nama beberapa kali, seperti Johnny and the Moondog, Long John, and the Silver Beatles. Akhirnya tahun 1960 mereka memilih memakai nama The Beatles. Selain pergantian nama, The Beatles juga sempat berganti-ganti personel. Namun sejak tahun 1962, The Beatles resmi beranggotakan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr. Love Me Do menjadi single pertama yang mengantar The Beatles melaju sukses di Britania Raya. Ketika Beatles muncul, dia mewakili semangat anak muda yang bebas, yang anti kemapanan dan lebih ekspresif. Dan mereka juga memiliki pola penulisan lagu yang bisa dikatakan sangat di atas rata-rata, karena mereka seolah-olah bisa mampu memahami apa keinginan dari penikmat musik di seluruh dunia. Gitu. Dari album ke album, tahun ke tahun, kesuksesan The Beatles makin tak terbendung. Lagu She Loves You menjadi single pertama mereka yang menembus penjualan 1 juta keping. Pesona The Beatles membuat para penggemarnya yang didominasi anak muda, khususnya perempuan, tergila-gila. Saat itulah muncul istilah Beatlemania, panggilan untuk penggemar berat The Beatles. Tahun 1964, single I Want to Hold Your Hands berhasil menembus industri musik Amerika Serikat. Itulah awal dari apa yang disebut dengan British Invasion. Harmonisasi yang khas dari The Beatles menjadi fenomena yang mendunia dan meraih sukses di mana-mana. Dia mencoba mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh pop culture gitu. Karena pada saat itu munculnya The Beatles ini mendobrak paradigma musik pop pada zaman itu yang harus bergaya crooner, rapih dan lebih elegan. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help.
Musik The Beatles dianggap sebagai revolusi musik pop karena muncul lebih energik, dinamis, dan harmonis. Selain menggebrak dunia musik dengan karya-karya fenomenal, The Beatles juga menciptakan tren fashion. Tahun 1960-an, mereka mempopulerkan rambut berponi yang sepintas tampak seperti mangkuk terbalik. Gaya rambut seperti ini kemudian dikenal dengan nama mop top. Jika pada awal kemunculan, lagu-lagu The Beatles lebih banyak membawakan suara remaja, cinta pertama, dan keceriaan anak muda, ketika memasuki album Sgt. Pepper's, The Beatles mulai memasukkan nilai-nilai filosofi ke dalam lagu. Karena setelah itu musik pop itu hanya recycling. Jadi penemuan atau katakanlah revolusi yang dilakukan oleh Beatles itu justru pada album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Karena di situ juga akhirnya akan melahirkan banyak sub-genre musik lain, misalnya psychedelic, kemudian hard rock, blues rock, dan lain-lain gitu. When I find myself in times of trouble, Mother Mary. Beatlemania harus menerima kenyataan ketika tahun 1970 The Beatles resmi membubarkan diri. Karena banyak penulis buku yang menafsirkan bubarnya Beatles dengan versi mereka sendiri-sendiri, dengan mereka mewawancarai John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan lain-lain gitu. Dan pangkal konflik ini sampai sekarang memang banyak versinya. Siapa penyebab bubar? Paul McCartney kah? Atau Yoko Ono? Nah, Yoko Ono ini sering dianggap sebagai perusak dari The Beatles. Berita buruk bagi penggemar Beatles datang lagi 10 tahun kemudian. John Lennon ditembak oleh penggemarnya sendiri dan meninggal dunia pada 8 Desember 1980 di New York, Amerika Serikat. Salah satu pentolan The Beatles ini dimakamkan di Central Park West, New York. Yoko Ono mendirikan Strawberry Fields Forever, makam John Lennon yang indah. Ada mozaik bertuliskan Imagine. Hingga kini makam John Lennon didatangi ribuan orang setiap harinya. 29 November 2001, George Harrison meninggal dunia karena kanker paru-paru. Tersisa 2 personil yang masih hidup, yaitu Paul McCartney dan Ringo Starr. Band boleh bubar, tapi karya band ini tidak pernah mati di hati para penggemar. I love writing songs, so I just have to say, don't even try and better the old ones, just get on with it. So I do, but I love doing it so much that I can't stop. Yesterday, all my troubles seem so far away. There's a shadow. Karya yang dibuat dengan hati terpatri pula di hati penggemarnya. Oh, yes. Karya yang dibuat dengan hati itulah yang kini melegenda. Beatles itu old but goldies lah. Karya-karyanya nggak punya umur, jadi heroes get remembered but legends never die. Something wrong now, I long for yesterday. Kebun binatang